Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Isnaini Anissa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang akan aku sharingkan nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, teman-teman bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini aku mau sharing mengenai plan with me atau bullet journal. Jadi sekarang aku mau bikin bullet journal untuk bulan September. Biasanya nih ya teman-teman, aku membuat jurnal itu biasa aja, biasa banget malah. Jadi nggak ada gambar-gambar gitu teman-teman, hanya tulis-tulis aja apa yang akan aku kerjakan nanti gitu. Jadi hanya sebuah kata-kata dan bagan atau kolom. Nah, untuk bullet journal bulan September nanti aku berencana untuk menambahkan sedikit ornamen gambar-gambar di bullet journal aku nih teman-teman, biar terlihat lebih menarik gitu. Jadi nanti aku makin semangat deh untuk ngejurnalnya. Bagaimana nih teman-teman? Teman-teman udah ada yang bikin bullet journal belum untuk bulan September? Masya Allah ya, ngelihat orang-orang yang bullet journalnya bagus tuh kayaknya seru gitu, kayaknya pengen aja kayak gitu, tapi aku nggak bisa ngegambar. Lihat aja deh gambar aku tuh kayak jelek banget seadanya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak kurang tertarik lihat gambarnya. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat bullet journal, yuk kita bikin sama-sama. Oke, setelah aku selesai membuat gambar di cover, sekarang aku akan menamakan membuat tulisan bulan September, lalu membuat kalender mini. Jadi nanti ketika mengisi bullet journalnya tidak perlu repot-repot melihat kalender lagi karena di buku ini sudah ada. Di halaman selanjutnya atau halaman setelah cover ini aku buat monthly planning ya teman-teman, atau monthly log. Jadi monthly planning itu nanti isinya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan aku lakukan di bulan September. Ini ibaratnya tuh kayak kalender besarnya. Kalau tadi kan kalender mini ya. Nah, ini kalender besarnya nanti yang terisi kegiatan-kegiatan yang akan aku lakukan di bulan September. Biasanya di monthly planning ini akan aku isi dengan kapan sih aku akan take video gitu, kapan aku akan editing, kapan aku akan dubbing, dan kegiatan-kegiatan penting lainnya. Monthly planning ini selain ada di buku juga ada di kalender, juga ada di kayak papan tulis tembok gitu loh teman-teman, organized temboard namanya gitu. Jadi kalau misalnya di tembok itu aku bisa langsung lihat gitu, nggak usah buka buku dulu. Jadi kalau misalnya lewat nih, wah kelihatan aku harus ngapain ya besok, aku harus ngapain ya hari ini, apa yang udah aku kerjain gitu. Jadi lebih mudah ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah monthly planning ini aku bikin ibadah tracker. Ibadah tracker ini itu mengenai ibadah-ibadah sunnah yang insya Allah ingin aku rutinkan. Aku tuh terinspirasi dari kisahnya Bilal bin Rabah teman-teman, dimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj, terompah atau sendal jepitnya Bilal bin Rabah itu terdengar sampai ke surga. Masya Allah ya teman-teman, kita tuh nggak tahu gitu, siapapun nggak akan tahu sih amalan ibadah mana, amalan sunnah mana gitu kan, yang akan membawa kita menuju surganya Allah. Masya Allah ya teman-teman, padahal Bilal bin Rabah tuh hanya menjaga wudhu gitu, menjaga wudhu dan sholat wudhu, tapi ternyata dengan hal sekecil itu bisa membuat terompahnya terdengar oleh Rasulullah di surga. Masya Allah teman-teman, semoga
apa yang aku lakukan ini, apa yang aku ceritakan ini bisa membuat teman-teman terinspirasi juga nih, hingga ingin membuat amalan-amalan sunnah yang rutin. Sebenarnya sih nggak perlu banyak ya teman-teman, cukup satu amalan aja yang kecil tapi rutin dilakukan. Mudah-mudahan amalan itu yang bisa membawa aku dan teman-teman bisa memasuki surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sebelah ibadah tracker ini aku membuat habit tracker. Kalau tadi kan mengenai urusan ibadah ya, akhirat. Nah, kalau ini urusan dunia teman-teman, tapi sebenarnya masih nyambung sih, kayak bangun jam 3 pagi. Nah, ketika aku bisa bangun jam 3 pagi berarti insya Allah aku akan bisa melaksanakan sholat tahajud gitu. Terus mengenai kesehatan, baik kesehatan di dalam tubuh, minum air, atau kesehatan wajah, skincare gitu kan. Kesehatan tubuh juga, meminimalisir gula, dan kesehatan keuangan seperti tidak jajan gitu teman-teman. Sebenarnya habit tracker itu terserah ya, teman-teman mau ingin siapa aja, kebiasaan-kebiasaan apa sih yang teman-teman akan rutinkan di bulan tersebut, itu terserah teman-teman sendiri, bebas pokoknya. Nah, setelah habit tracker, aku membuat meal plan. Meal plan ini aku bikin 4 kolom ke bawah dan 6 kolom ke samping ya teman-teman. Jadi setiap minggunya hanya membuat meal plan 6 hari, sebanyak 6 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggunya libur ya teman-teman. Di sini siapa nih yang hari Minggunya libur masak juga? Ngacung atau tulis di kolom komentar ya. Atau yang rajin nih teman-teman. Aku sih tim pengennya istirahat sehari gitu. Jadi hari Minggu gak masak. Kalaupun harus masak nih, aku akan masak yang simple, seperti masak mie atau masak telur. Jadi pokoknya nggak masak ribet-ribet deh gitu. Kalau bisa sih benar-benar full istirahat, karena emang sih biasanya kalau setiap hari Minggu itu aku ke rumah mertua teman-teman, karena rumah mertua itu kan jaraknya deket ya, hanya kurang lebih 15 menit dari rumah. Jadi setiap minggu itu emang selalu liburannya ke sana sih, ke rumah mertua gitu. Setelah meal plan, aku bikin content planner. Nah, content planner ini biasanya aku isi dengan ide-ide konten untuk Instagram. Ya, jadi lumayan agak banyak sih kalau Instagram. Kalau YouTube itu paling aku upload sebulan itu hanya 4 tema atau 4 konten gitu. Kalau Instagram lumayan agak banyak gitu. Aku usahakan sih setiap hari, cuma kalau misalnya nggak bisa nih lagi ribet sama anak-anak, aku skip. Makanya di sebelahnya aku bikin kolom Instagram tracker. Jadi ketika aku bisa upload konten di Instagram, aku akan checklist atau aku tandain pokoknya gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya udah itu kosong. Nantinya di akhir bulan aku bisa evaluasi, wah bulan ini aku upload konten berapa kali ya, berapa banyak sih konten yang bisa aku up di media sosial yang bisa aku sharingkan kepada teman-teman gitu. Jadinya nanti bisa bahan evaluasi di bulan kedepannya. Nah, setelah konten planner dan Instagram tracker, lanjut kita bikin list kebaikan suami. Masya Allah ya teman-teman, kenapa sih aku buat kayak gini? Soalnya kebanyakan wanita itu tuh lupa sama kebaikan suami. Astagfirullahaladzim ya, suka futur atau kufur nikmat. Ayo teman-teman, coba benerin kata-kata aku di kolom komentar ya. Bener atau bener nih teman-teman? Bener ya, wanita tuh kadang suka lupa sama kebaikan suami, terutama kalau misalnya lagi lelah gitu, atau lagi marah, atau lagi misalnya minta tolong suami tapi suami lagi nggak bisa bantuin karena capek. Diungkit deh tuh semua ya kesalahan-kesalahan suami, padahal kebaikan suami tuh juga banyak banget gitu. Kita tuh suka lupa, suami juga suka bantuin kita, bantuin jaga anak, bantu ngurus rumah, tapi kita suka lupa kalau lagi capek, ya kan teman-teman?
Nah, setelah membuat list kebaikan suami, aku membuat list keburukan istri. Karena terkadang kita suka lupa ya, kita tuh seringnya melihat keburukan orang lain, tapi kita lupa mengoreksi diri sendiri. Maka dari itu, di sini aku menuliskan keburukan istri agar bisa menjadi bahan evaluasi aku ke depannya gitu. Aku bisa evaluasi menjadi menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.